Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara yang sekalian yang terkasih, kalau kita mengamati bacaan-bacaan pada masa Prapaskah ini terkesan random, ya, terkesan acak. Tapi kalau kita mau teliti dengan jeli, bacaan-bacaan yang ditawarkan gereja pada masa Prapaskah ini, secara khusus minggu-minggu pertama ini berbicara tentang semangat pertobatan dan juga semangat mengikuti Yesus. Sebagai contoh, bacaan hari Kamis kemarin berbicara tentang mengikuti Yesus harus memanggul salib kita setiap hari. Kemarin Jumat kita juga mendengarkan tentang semangat dan makna di balik puasa dan pantang. Dan pada hari ini kita mendengarkan kisah pertobatan dari yang namanya Lewi, ya, atau yang dikenal juga sebagai Matius. Jadi kurang lebih itu tema yang ditawarkan gereja pada bacaan harian pada masa Prapaskah ini. Lebih dalam lagi tentang Lewi, tokoh utama kita pada pagi hari ini adalah seorang pemungut cukai atau pemungut pajak, ya, dan saya sudah sering cerita bagaimana pemungut pajak atau cukai ini sangat dibenci oleh orang-orang Israel. Kenapa? Karena mereka ini dianggap sebagai antek-anteknya penjajah Roma, ya. Dan pada kenyataannya mereka juga terlibat, banyak dari mereka yang terlibat dalam tindakan-tindakan kriminal dan kekerasan dan juga pemerasan. Oleh karena itu mereka sangat dibenci oleh sesama orang Yahudi, orang Israel. Pada zaman itu banyak sekali jenis pajak, ya. Ada pajak individu, bahwa seorang itu hidup, ya, dia kena pajak. Ada pajak bumi dan bangunan. Ada pajak tentang hasil panen, pajak penghasilan, pajak binatang. Kalau ada binatang kena pajak juga. Kemudian banyak iuran-iuran lain, iuran masuk pasar, iuran menggunakan jalan, iuran menggunakan pelabuhan, ya. Sebenarnya kalau dilihat sih jenis-jenis pajak ini ya sama seperti pajak-pajak kita yang kita bayar, ya, pada zaman sekarang, ya. Tapi tentu saja berbeda karena pasti harganya, ya, jumlahnya lebih besar. Plus zaman itu tidak ada, ya, sosial media, tidak ada internet, tidak ada, ya, sarana untuk komunikasi seperti sekarang, sehingga jumlah pajak dan iuran yang ditetapkan nggak ada orang yang tahu apakah ini sesuai dengan ketentuan dari penjajah Roma atau sudah dinaikkan berkali lipat oleh para pemungut cukai. Dan biasanya sih sudah dinaikkan berkali lipat, tapi ya karena tidak ada informasi, orang tidak tahu. Belum lagi para pemungut cukai ini terlibat dalam aksi-aksi rentenir, ya. Ada orang yang gak bisa bayar pajak, mereka tawarin, "Pak, ngutang dulu sama saya," ya. Padahal bunganya sangat tinggi, ya. Sehingga orang ini pun akhirnya jatuh, ya, dalam cengkraman para pemungut cukai. Jadi kita lihat bagaimana orang
pemungut-pemungut cukai ini sangat dibenci, ya, sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi kebanyakan. Bahkan menurut tradisi mereka ini dikelompokkan dengan kriminal kelas berat, dengan pembunuh, ya, dengan pencuri kelas berat. Jadi kita lihat bagaimana kebencian yang hadir, ya, mereka ini pendosa kelas berat. Namun kita lihat, ya, walaupun ini seorang pendosa, dan kita lihat Lewi ini sebenarnya sedang ada di mana? Di kantornya. Ya, dia sedang mengerjakan praktek-praktek yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi Lewi ini dalam kondisi yang paling bawah di dalam hidupnya. Namun di kondisi yang paling bawah ini pun Yesus hadir dan memanggil dia. Ya, bisa dibilang saya percaya tidak ada, ya, dosa yang tidak bisa diampuni. Bahkan Yesus pun, ya, Yesus pun hadir di momen-momen di mana kita merasa, ya, kita di tempat yang paling bawah. Namun ada namunnya, ya. Yesus memanggil, ikutlah aku, memanggil untuk pertobatan. Tapi, ya, ada tapinya, apakah Lewi mau mengikuti Yesus? Karena selalu ini sebuah tawaran. Selalu ada aspek kebebasan manusia untuk menanggapi tawaran pengampunan dari Tuhan Yesus. Dan bisa saja, apakah bisa menolak tawaran Yesus? Jawabannya bisa. Ada kisah-kisah di Injil di mana, ya, Yesus mengajak seorang muda yang ingin sempurna, ikutlah aku, tinggalkan semua. Tetapi anak muda ini tidak ikut, tidak jadi. Jadi tawaran Tuhan itu selalu ikut sertakan kebebasan kita untuk mengikuti Yesus. Ya, saya percaya di sini tidak ada yang terlibat dosa besar, ya. Tidak ada yang baru membunuh orang, nggak ada kan, ya. Tidak ada yang baru korupsi 3M, nggak ada, ya. Tidak ada yang suka memeras, tidak ada yang suka suka memberikan hutang dengan bunga tinggi, nggak ada, ya. Tapi bukan berarti pertobatan tidak berlaku buat kita. Kita pun terus dipanggil untuk memperbaiki diri kita dari dosa-dosa kecil-kecil kita setiap hari. Dan jangan lupa, pertobatan juga bukan hanya masalah untuk memperbaiki diri, bukan hanya sekedar meninggalkan dosa, tapi juga mengikuti Yesus, semakin dekat lagi kepada Yesus. Jadi nama pertobatan itu sebenarnya nama lainnya adalah kekudusan. Kekudusan. Ikut Yesus lebih dekat lagi, semakin berelasi, semakin intim dengan Tuhan Yesus lagi. Harapannya kita tidak seperti orang Farisi, ya, yang merasa sudah tidak berdosa, maka tidak perlu bertobat, tidak perlu lagi untuk lebih dekat dengan Tuhan. Nah, hati-hati, ya. Oh, saya tidak berdosa, sudah cukup. Tidak selesai sampai situ, tapi terus dipanggil untuk berelasi dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Makanya, ya, Tuhan bilang, saya hadir sebagai seorang tabib, seorang dokter, seorang penyembuh. Ya, bukan hanya penyembuh dalam artian fisik, tetapi penyembuh jiwanya. Tapi seperti kalau kita ke dokter, ya, kita kalau mau sembuh harus pertama-tama menyadari bahwa kita ini sakit. Kita nggak akan ke dokter, kita nggak akan minta obat, kita nggak akan mau sembuh kalau kita tidak menyadari bahwa kita sakit. Begitu juga dengan jiwa kita. Kita tidak akan bisa sembuh, tidak akan bisa diberkati, tidak akan bisa dekat dengan Tuhan kalau kita tidak menyadari diri kita berdosa dan membutuhkan Tuhan. Selama kita terus menyadari bahwa kita butuh Tuhan, kita orang yang berdosa, Tuhan pun akan selalu hadir dan menyampuni, memberkati kita. Amin.